Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Hetty Primasari dan kali ini saya akan share berapa biaya yang dikeluarkan untuk persiapan mencari beasiswa dan studi di luar negeri. Versi saya ya teman-teman. Kenapa saya buat video ini? Karena ada salah satu komentar dari yang datang ke video saya yang menanyakan tentang rincian biaya tersebut. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah komen dan inilah videonya. Saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman lewat Excel dan saya bagi jadi dua yaitu biaya sebelum mendapat beasiswa dan setelah mendapat beasiswa dan persiapan keberangkatan. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, saya akan jelaskan biaya-biaya yang saya keluarkan ya untuk persiapan mencari beasiswa dan juga setelah saya mendapat beasiswa dan persiapan keberangkatan. Jadi yang pertama adalah ketika saya sebelum mendapat beasiswa, jadi ini dalam masa pencarian beasiswa, apa saja yang saya keluarkan? Yang pertama adalah saya persiapan bahasa Inggris dulu, karena eh, bahasa Inggris itu mutlak ya, yang paling pertama yang harus kita penuhi kalau kita mau kuliah di luar negeri. Dan um, pertimbangan saya mengambil les karena waktu itu saya bekerja dan uh, saya rasa kalau belajar mandiri masih kurang dan ya itulah kenapa saya mencari les-lesan dan ini lesnya online ya teman-teman ya. Jadi saya les di Language Talk dan biayanya segini. 400.000 itu selama 20 hari online. Jadi Senin sampai Jumat selama 4 minggu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Di situ materinya speaking dan writing saja. Kenapa speaking dan writing? Karena saya rasa listening dan reading itu bisa belajar sendiri lewat buku ya, teman-teman. Kemudian berikutnya saya ada les bahasa Inggris lagi. Nah, ini mepet-mepet hari ujian ya, teman-teman ya. Saya kepikiran buat kayaknya saya perlu nih cari tips and trick ya, teman-teman, tentang bagaimana mengerjakan reading dan listening sehingga menghasilkan poin yang maksimal. Saya ambil di AIA, nanti mungkin saya lampirkan link Instagramnya di komentar ya. Sorry, di deskripsi itu kalau nggak salah 7 hari 300.000. Jadi ini setiap sore ya, teman-teman. Lesnya ini les massal ya, jadi ada ratusan orang ada di situ, namun menurut saya tetap efektif. Kalau yang di Language Talk ini sekitar 20 orang ya, 10 sampai 20 orang. Kemudian eh, dalam speaking, saya rasa kita perlu melatihnya dengan orang asing ya, teman-teman ya. Saya sendiri punya pemikiran bahwa kalau kita latihannya sama orang Indonesia, kita akan cenderung ngomong dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu saya mencoba cari platform untuk belajar bahasa Inggris, untuk latihan speaking dan saya dapat speakingclub.com ini ya. Jadi itu di situ tuh sebenarnya cuma Zoom meeting yang mempertemukan orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang mau belajar bahasa Inggris. Nah, otomatis kita pasti jarang ketemu orang-orang dari senegara kita ya. Dan di sini saya langganan 1 bulan itu sebesar 150.000. Menurut saya ini membantu banget karena mau nggak mau kita jadi terbiasa untuk memakai bahasa Inggris. Nah, 1 bulan aja ya saya langganannya. Berikutnya gimana? Nah, dari situ kan saya sudah dapat teman dari luar negeri, teman-teman. Nah, eh, akhirnya saya minta kontak teman-teman saya dan juga saya save. Akhirnya kami chatting, ngobrol, teleponan di luar speaking club ini gitu. Jadi kita latihan arrange jadwal buat latihan sendiri gitu. Kemudian juga setelah itu saya ada pendaftaran IELTS ya, yaitu 3 juta. Itu dulu saya daftarnya di British Council di Cilaks UII Jogja.
Sebenarnya ada IDP juga, tapi saya dikasih tahu teman saya, buat ke British Council aja, katanya lebih mudah. Katanya ya teman-teman ya, tapi ya, who knows ya. Oke, kemudian oh ya, saya tuh juga ada satu lagi, eee, 2 buku untuk belajar IELTS. Jadi di sini saya belajar dari 2 buku untuk belajar reading sama listening. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari sendiri, teman-teman, reading terutama, dan itu bisa lewat buku, Tokopedia, 140.700. 140.700. Kalau sekarang harganya berapa kurang tahu. Itu adalah untuk persiapan bahasa Inggris, teman-teman. Kemudian untuk persiapan daftar beasiswanya, beasiswa dan kampus, saya pakai jasa penerjemah tersumpah untuk translate dan legalisasi dokumen. Karena ada beberapa dokumen yang mereka minta seperti akta kelahiran, itu kan masih dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa legalisir ijazah atau transkrip saya yang sudah habis, sudah terpakai semua karena saya udah lama lulusnya. Akhirnya saya legalisasi pakai notaris dan habisnya segini. Nah, kalau teman-teman masih punya dokumen yang dapat dari kampus ya, legalisasi dari kampus dan sudah ditranslate dari kampus juga, itu bisa dipakai. Jadi bisa dikurangi lah biaya ini. Kemudian berikutnya untuk pendaftaran kampus sendiri, nah ini saya masukin poinnya, namun saya nggak ada ya, saya 0 rupiah karena PhD. Saya nggak tahu untuk master mungkin ada ya, atau master by research saya juga nggak tahu itu ada atau tidak, tapi silakan dicari sendiri teman-teman. Kemudian saya juga dalam mencari beasiswa ini kemarin saya pakai bimbingan beasiswa dari Scholars 10 jam karena saya ngerasa saya butuh insight. 10 jam nih kita bisa milih sebenarnya mau diisi dengan apa, entah interview, latihan interview atau proofread dokumen atau cek dokumen gitu ya, cek essay kita gitu. Saya waktu itu ngambil cek essay, kemudian juga tanya-tanya dengan beberapa awardee Australia Awards, kemudian juga bimbingan proposal riset juga sepertinya ya teman-teman, saya lupa. Itu lagi ada promo jadinya saya bayar 1,6 juta ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini nggak mandatory teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya teman yang se-circle atau punya teman-teman berjuang untuk dapetin beasiswa gitu, bisa saling share sama mereka dan juga um, bisa gabung ke grup-grup Telegram beasiswa, LPDP, AAS, dan lain-lain untuk nanya-nanya ke mereka. Biasanya mereka ada awardee-awardee yang bisa membantu teman-teman dengan gratis malahan ya. Nah ini karena saya emang nggak sempet nyarinya waktu itu, jadi saya pakai yang berbayar. Kemudian ada beberapa biaya juga terkait administrasi ya, ini seperti paket data, kemudian cetak berkas, cuma saya nggak ngitung ini ya teman-teman karena pakai wifi sama wifi kampus ya di kantor gitu. Kalau cetak pun saya juga cetak di kantor teman-teman. Kemudian berikutnya, oh ya, saya sempat daftar beberapa beasiswa yang mengharuskan saya untuk interview ke Jakarta seperti Australia Awards G20. Saya ke Jakarta dan ini ditanggung juga oleh AAS, jadi gratis transport sama hotel ditanggung. Tapi mungkin kalau ada yang nggak ditanggung, teman-teman juga pertimbangkan biaya itu. Kemudian yang terakhir adalah proofread essay. Ini terpisah dengan yang bimbingan beasiswa ini ya. Jadi saya ternyata masih membutuhkan uh, proofread untuk essay beasiswa saya dan waktu itu saya dapatnya nggak terlalu mahal sih teman-teman 100.000. Nah ini bisa beda-beda tergantung pemberi jasanya gitu ya. Nah dari sini kalau kita total apa nih teman-teman?
sebelum saya dapat beasiswa, ups, 6.071.000. Nah, berikutnya yang kedua adalah persiapan keberangkatan ya, setelah saya dapat beasiswa. Nah, saya beasiswanya adalah Monash Graduate Scholarship sama Monash International Tuition Scholarship, dan itu sudah saya ceritakan di video yang sebelumnya, video lain, beasiswa yang saya dapat ya teman-teman, dari Monash. Dan apa saja yang saya keluarkan di sini? Pendaftaran visa Australia, ini saya pakai agen, yaitu AECC Global, dan biayanya segini. Cuma ini memang biaya dari pendaftaran visanya aja, bukan biaya agennya ya. Agennya 0 rupiah. Kemudian tiket, teman-teman, tiket dari Jogja dan pasar Melbourne itu per orang 5,5 juta. Itu saya dapat Lion Air dan Batik Air ya. Kemudian untuk, oh iya, medical check up dulu teman-teman. Jadi untuk persyaratan visa kan kita harus medical check up dulu. Nah, saya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang yang terdekat dengan saya dari Jogja, biayanya adalah 623. Ketika beli tiket saya juga beli bagasi teman-teman, kira-kira saya lupa harganya, tapi kira-kira sejutaan. Kenapa saya beli bagasi? Ya namanya juga pindah ke negara lain, teman-teman, kita paling nggak bawa perlengkapan dasar kita sama beberapa makanan ya. Saya bawa beberapa makanan untuk bertahan hidup awal-awal di sana. Dan oh iya, saya juga sempet, saya udah punya paspor waktu itu, cuma saya mau ganti paspor saya ke e-paspor gitu ya, supaya lebih mudah, dan biayanya adalah 650.000. Dia. Nah, untuk totalnya adalah 15.093.000. Nah, jadi kira-kira ini teman-teman biaya yang saya keluarkan dari sebelum mendapat beasiswa dan persiapan keberangkatan. Ada beberapa yang memang di-cover oleh kampus sama beasiswa, jadi saya juga nggak bayar ya. Jadi kayak ini semua itu sudah gratis ya teman-teman kalau dapat beasiswa dan juga memang tugas belajar dari kantor. Namun untuk les ini juga saya juga dapat reimbursement dari kantor. Buku ini enggak, kemudian penerjemah juga enggak, bimbingan beasiswa itu juga enggak, gitu ya. Proofread juga tidak, ya. Untuk pendaftaran kampus itu biasanya, saya kurang tahu, ada yang ditanggung beasiswa, ada yang tidak, gitu ya. Jadi kira-kira itu saja teman-teman video dari saya terkait biaya yang saya keluarkan untuk persiapan studi lanjut di luar negeri. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.